Kalau suami kerjaannya apa? Suami teh gak tahu kemana. Ditinggalin aku teh. Masih tinggalin gimana teteh? Kabur. Kabur. Ya pengen kayak orang lain aja gitu, punya suami, dihidupin sama suami, tapi ya sayangnya nggak ada. Jadi gimana tuh statusnya? Ya karena udah lama, anak yang kecil aja udah 4 tahun, udah nggak ada kabar, ya udah. Dari hamil anak yang paling kecil. Dari hamil anak yang paling kecil. Umur berapa teteh? 35. 35? Iya. Atau masih muda 35 mah teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Ketemu lagi bareng HDW Channel hari ini. Dan hari ini kita ada di Bandung Barat. Ini tepatnya di Cisema. Nah, ini mungkin banyak yang dari Sobat Muda yang sudah pada tahu tempat ini, karena mungkin jalanannya bersih, terus juga pesawahannya sangat luar biasa. Ini sempat viral, pesawahan Cisema. Ini banyak dilalui oleh masyarakat untuk jalan kaki, bersepeda, dan yang lainnya. Nah, ini kebetulan udah dipanen padinya, jadi nggak begitu asik ya kita pas ke sini. Nah, makanya hari ini kita ke Cisema. Mudah-mudahan kita bisa menikmati suasana pemandangan yang sangat luar biasa di Cisema, Banjaran, Bandung Barat. Biasa ya. Ini kalau juga misalnya pesawahannya ada, pasti keren, luar biasa. Ini alhamdulillah di sini juga banyak fasilitas ya, ada warung-warung. Kita bisa lihat tuh di sana ada warung, ada villa juga. Nah, yang bikin asiknya itu tuh jalannya. Coba kita zoom sedikit ya. Nah, ini jalannya tuh. Wah, keren ya. Nah, tuh di sana. Ini kalau pas ada padi-padinya, wah luar biasa. Masya Allah.
Nah, hari ini kita akan jalan-jalan menikmati suasana siang hari ini di Cisema, Bandung Barat. Tepatnya ini di Banjaran. Yuk. Alhamdulillah nih, jadi emang kita ada di Cisema. Ini kampungnya Cisema, jadi ini sempat viral Sobat Muda HDW. Jadi di sini juga banyak warung-warung. Kalau juga misalnya sambil ngelihat pemandangan dan disuguhkan ada warung-warung, jadi kita bisa sambil kopi, sambil apa. Nah ini tuh coba. Jadi ini sih yang uniknya di kampung Cisema ini pesawahannya gitu kan, apalagi lihat jalannya berkelok. Ini kalau juga misalnya padinya bagus, bisa kelihatan keren gitu ya. Tuh ini jalannya nanjak, tuh kita bisa lihat motor juga. Katanya di sini banyak yang jatuh. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di warung, katanya banyak yang sering jatuh. Kalau juga misalnya emang licin sih ya jalannya, lumayan naik tuh, nyampe ke atas ya. Dan di sana juga banyak rumah-rumah panggung. Nah mudah-mudahan aja hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ke tukang warung atau ke siapa sambil menikmati suasana pesawahan di kampung Cisema tepatnya. Nah tadi kita sempat keliling-keliling, kita juga mau ngopi ya, cuman ada keanehan, bukan keanehan ya, di sini kan banyak warung-warung ya. Nah ternyata nih bisa dilihat di sini, ini ada saung tapi nggak dijadikan nggak dijadikan warung, jadi kayak saung tapi ada si teteh. Nah kita pengen tanya gitu kan, mudah-mudahan si tetehnya bisa diajak ngobrol. Tuh ada di sana, yuk kita ke sana yuk. Ini pemandangannya luar biasa ya. Teh, assalamualaikum. Waduh, lagi ngapain nih teh? Gimana sehat teh? Alhamdulillahirobbil alamin. Waduh, lagi ngapain ini teh? Lagi niis. Lagi niis. Boleh saya ngobrol sebentar? Boleh. Ya udah pakai mic-nya. Kita ketemu sama teh siapa teh? Boleh tahu? Teh Ade. Teh Ade. Ya. Waduh, teh Ade asli orang sini? Asli. Oh, asli orang sini. Ya. Ini kita lagi jalan-jalan. Emang di sini kampungnya emang Cisema teh? Cisema. Kampung Cisema. Ya. Jadi masuknya Banjaran, Bandung Barat. Banjaran. Oh, kabupaten Kabupaten Bandung. Bandung. Oh iya. Iya, kita keliling-keliling tadi banyak warung, tapi kok teteh di sini nggak bikin warung? Iya, pengennya mah bikin warung di sini, tapi belum ada modalnya, Oh, belum ada modal iya. ya. Kenapa tuh sendirian di sini? Ya, lagi liatin ini aja pesawahan. Pesawahan Ya. gitu ya. Tapi asli teh orang sini. Asli orang Masya sini. Allah, kita ketemu sama teh Teh Ade. Udah punya anak teh? Udah. Berapa? 3. 3. Ya. Kalau suami kerjaannya apa? Suami teh nggak tahu kemana. Ditinggalin aku teh. Masih tinggalin gimana teteh? Kabur. Kabur kemana? Nah itu nggak tahu, nggak tahu kabur kemana. Hilang aja, ngomongnya kerja tapi nggak ada pulang-pulang. Oh gitu, bener ini teh? Iya. Jadi gimana tuh statusnya? Ya karena udah lama, anak yang kecil aja udah 4 tahun, udah nggak ada kabar, ya udah. Udah Sendiri berapa aja. tahun?
Anak yang kecil udah 4 tahun 4 sekarang. tahun. Enggak ada kabarnya udah berapa tahun? Dari hamil anak yang paling kecil. Dari hamil anak yang paling kecil. Kita ketemu sama Teh siapa? Ade. Teh Ade. Kenapa Teteh yang sedih? Ya bingung aja, soalnya ngurus anak 3 itu nggak gampang. Saya sendiri kerjaan serabutan. Apa kerjaan Teteh? Ya kadang-kadang ada yang nyuruh buat nandur sini, buat nanam padi, ya ngikut nanam padi. Kadang ada yang nyuruh nyuci gosok, dilakonin aja, yang penting bisa buat makan, buat jajan anak, gitu aja. Umur berapa Teteh? 35. 35? Iya. Atau masih muda 35 mah Teh? Udah tua. Masih cantik ini orang Kisema, cantik-cantik gini ya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi Teteh di sini ngelamun gitu. Tapi Iya. ini tempat Teteh. Iya. Oh, jadi Kan di ini sini. sambil ini baru mau itu kan mau baru kemarin padinya diambil gitu, iya. Nah, Bang ini lagi mau dibuat ditanemin lagi gitu. Jadi emang sih ini yang sempat viral dulu ya Teh. Iya. Ini tapi sekarang juga masih banyak ya yang mengunjungi ya. Alhamdulillah masih Ini bulan-bulan banyak. kemarin saya lihat di TikTok, di berbagai media, Cisema tuh ini. Iya, Kita kebetulan banget berarti ya. iya. Jadi kita baru tahu karena kita keliling-keliling barusan ya. Katanya ada pesawahan enak, ternyata ini yang pernah kita lihat di video dan ketemu sama Teh Ade. Masya Allah. Jadi Teh Ade ini sekarang mempunyai anak 3 gitu kan. Nggak, kenapa emang bikin sedihnya apa Teh? Ya, hidup sendiri dengan membiayai menghidupi anak 3, pengennya kerja kayak orang lain gitu, jadi TKW, tapi kan nggak tega ninggalin anak, kita teh. Jadi yang maunya buka warung di sini tapi modal nggak ada gitu kan. Kerja serabutan cuman bisa cukup buat makan. Itu juga udah alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Iya. Paling dapat berapa? Paling sehari dapat 50.000 juga, itu udah pas-pasan buat beli beras, buat jajan anak gitu kan. Apalagi anak sekolah kan sekarang ya harus bekal, gitu. Kadang-kadang ya nggak cukup sih, 50.000 sehari buat anak 3 gitu. Jadi serba bingung. Apa emang yang paling bingungnya apa Teh? Ya pengen kayak orang lain aja gitu, punya suami, dihidupin sama suami, tapi ya sayangnya nggak ada, suaminya kabur gitu, nggak tahu kemana. Terus gimana, anak-anak nanyain nggak? Ya pasti nanyain lah, tapi kan yang kecil nggak tahu bapaknya gitu kan. Kalau yang 2 bapak kemana, ya nggak bisa jawab kan, nggak tahu juga kerjanya di mana, sekarang dia kemana, di mana, nggak tahu. Tapi di saat anak nih, kalau ada hari raya atau apa, itu gimana kemarin pas Lebaran? Ya cuman kita berempat aja, soalnya orang tua udah nggak ada juga. Tapi nanyain kemana gitu, bapaknya apa jawabannya? Ya selalu nanyain, ya paling bapaknya kerja, tapi kalau tiap tanya kalau kerja kenapa nggak pulang-pulang, ya bingung, sedih juga kalau misalkan udah anak-anak nanya kayak gitu. Itu kan jadi itu yang paling sedih ya di saat anak nanya bapak kemana. Iya kan, kalau misalkan kadang-kadang anak suka main ke sini, Bu, itu lihat ya orang lain mah sama bapaknya jalan-jalan, kok Dede nggak ada bapak gitu kan. Ya mau gimana kan, kita nggak bisa jawab juga, bingung juga gitu, kasihan juga sama anak gitu. Kalau misalkan lihat orang lain jalan-jalannya lengkap, ibu bapak ada, ini cuman ibu doang, ya bingung sih gitu. Teteh orang yang sabar ya. Kenapa nggak ngambil keputusan untuk udahan gitu? Bukan udahan lagi, udah 4 tahun mah ya udah. Oh jadi nggak ada lost contact aja begitu? Udah nggak ada kabar.
udah lost contact, nggak ada kabar sampai Iya. saat ini. Kita ketemu sama Teh Ade nih ya. Kita nggak sengaja. Ini maaf Teh, kita video ya. Oh iya, nggak Karena apa-apa. tadinya kita mau lihat pemandangan di Cisema, kita ketemu sama Teh Ade, ini luar biasa. Dan sekarang untuk sehari-hari cuman serabutan aja berarti di Serabutan, sini iya. gitu ya. Keperluannya apa yang paling mendesak sekarang? Ya paling sembako buat jajan anak gitu kan. Kalau misalkan yang lain-lain mah ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa makan sehari sekali juga udah alhamdulillah. Yang penting jajan anak bisa gitu. Kalau anak kecil kan nggak tahu, nggak ada ya ya. Makanya suka bingung pinjam ke tetangga, takut nggak bisa bayar kita. Jadi ya gimana ya, maksa-maksain aja. Kita teh kerja, nyari kerjaan apa aja lah saya mah jalanin gitu. Yang penting anak bisa makan, bisa jajan gitu aja we. Sabar itu ya. Mungkin ini cobaan gitu kan bisa dikatakan, tapi insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Amin. Kita nggak sengaja nih, kita pantesan Teteh tadi ngelamun di sini. Apa Iya. emang yang paling dipikirin, kenapa ngelamunnya, kenapa? Pengennya mah jualan, Ngelihat yang lain ya gitu. yang lain jualan, jadi buat sambung-sambung hidup gitu. Tapi dipikir lagi modalnya dari mana gitu buat modal dagangnya. Selama ini Teteh udah pernah kerja nggak? Kerja pernah, cuman sekarang mau kerja lagi kan anak yang kecil susah ditinggal. Jadi kasihan kalau ditinggal, paling sama kakaknya kalau kerja juga kan kakaknya sekolah. Kalau kita bawa di tempat cuci gosok, takutnya kan di rumah orang, takut nakal, takut gimana. Bingung gitu. juga ya. Iya. Masya Allah. Kita masih bareng Teh Ade ya, mempunyai anak 3 gitu kan. Dan ini kita ketemu di, ini sebetulnya bukan wisata tadinya Teh ya. Bukan, asalnya mah tempat pesawahan biasa. Jadi ini tempat pesawahan biasa, cuman karena bagus pemandangannya, jadi banyak yang datang Banyak yang ke sini kesini, iya. gitu. Oh. Tapi Teteh sebagai warga di sini apa? Lumayan ada pendapatannya. Ya, kalau misalkan pendapatan sih ya lumayan, alhamdulillah ada bantu-bantu ya sedikitnya dari jadi tempat wisata di sini. Tapi kalau sekarang ya udah kurang kan, udah sepi juga. Udah sepi juga. Ya. Tapi kalau juga misalnya padinya ini lagi bagus lagi ya ini. Ya? Lebih bagus Lebih kalau bagus. misalkan padinya lagi pada tumbuh, lagi ijo-ijo, bagus di sini pemandangannya. Cuman Teteh pengennya sih Teteh sendiri bisa buka warung ya kayak yang maunya lainnya. kayak gitu. Itu sih, modal berapa biasanya warung? Ya kalau modal kecil-kecilan mah ya paling 200-300 lah buat beli kopi sama nyediain mie gitu kan. Cukup segitu. Ya dicukup-cukupin aja kalau buat modal awal mah kan. Modal awal ya. Ya karena di sini kan bisa, ini juga Teteh udah ada saungnya ya. Iya. Jadi tinggal untuk kopi bawa dari rumah gitu itunya ya, Iya. untuk nyeduhnya. Cuman 200 cukup itu. Ya kalau buat modal awal ya buat kecil-kecilan mah ya insya Allah aja. Lah haulah lah, ada modal sedikit ya kita manfaatin aja. Tapi kenapa nggak Teteh nyobain buka warung? Jangankan buat modal, buat makan aja udah susah. Karena mungkin dari mana ya Teh? Iya. Teteh nggak usaha. Pengennya punya modal, tapi buat makan aja udah susah. Kerja aja kalau ada yang nyuruh, bisa kerja, bisa jajan, bisa makan buat anak. Tapi kalau nggak ada nyuruh ya bingung, kayak gini gitu. Oke, mudah-mudahan nanti ada jalan Teh. Amin, amin. Sekarang Teteh pegang uang berapa? Nggak pegang sama sekali ya, makanya bingung juga. Nggak pegang sama sekali? Iya. Untuk besok makan dari mana? Nggak tahu, masih mikir juga. Palingnya nyari kerja buat makan besok, buat jajan anak besok. Hari ini juga kan nggak tahu. Tadi aja makan dikasih sama tetangga.
Jadi hanya pemberian aja dulu sekarang untuk sementara. Iya, alhamdulillah tetangganya baik-baik. Ya, mau kerja kan punya anak kecil susah. Mau ditinggalin gimana? Jadi sekarang teteh belum pegang sepeser pun. Nggak pegang sepeser pun, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah kalau gitu, teh ini ada sedikit rezeki, tolong terima. Jangan nggak usah, nggak usah. Kenapa? Nggak usah. Soalnya saya nggak kerja, malu Ya nggak apa-apa. Dikasih sama orang. Gitu. Nggak apa-apa. Kita kebetulan kan kesini ngelihat teteh. Ini mah rezeki buat teteh, tolong terima dulu. Karena saya kalau juga ngedenger nggak makan atau apa, suka ngerasa gimana teh. Tolong terima. Enggak jangan Terima saya dulu. malu Atau kurang? Enggak bukan soal masalah kurang. Alhamdulillah udah punya niat baik, alhamdulillah. Tapi makasih banget. Ya udah Nggak terima usah. aja dulu. Ini mah kalau nggak terima, ini kan rezeki teteh. Ya, ini rezeki teteh. Saya melihat teteh hari ini, makanya hati saya merasa gimana gitu. Mudah-mudahan ini rezeki teteh dan insya Allah ini menjadi jawaban karena teteh sekarang kan untuk makan, untuk apa juga susah. Ini teh, tolong terima ya. Atur nuhun, atur nuhun ya Allah. Diajak tuang ya Allah. Udah teh, udah. Atur nuhun, atur nuhun. Duduk lagi teh. Saya tambahin lagi teh. Aduh, ini teh segini juga alhamdulillah udah lebih dari cukup. Saya tambahin lagi buat teteh. Makasih ya Allah, atur nuhun sing kagentosan langkung nanti sakia. Atur nuhun. Saya tambahin lagi teh. Ya Allah, ya Robbi. Atur nuhun atur nuhun. Gusti doaku. Alhamdulillah. Jalmian langkung bager ya Allah. Itu rezeki buat teteh. Atur nuhun, atur nuhun. Sing Ya. kagentosan deui Amin, ya amin, Allah. amin. Mudah-mudahan ada jalan terbaik buat teteh. Amin, Mudah-mudahan amin. rezeki teteh terus dilancarkan. Amin, amin. Amin. Karena kita nggak sengaja nih sobat muda, kita ketemu sama Teh Ade di sini. Beliau lagi ngelamun karena kan tadi kita lihat ke warung-warung, orang-orang di sini kan buka-buka warung nih, Teh Ade ngelamun sendiri. Nah makanya kita merasa itu kenapa gitu kan. Ya Teh ya, itu Iya. rezeki buat Teteh, mudah-mudahan bermanfaat. Ini maaf, saya video nggak apa-apa Teh ya? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa apa-apa. ya. Insya Allah mungkin kita baru tahu juga di sini ada pesawahan yang luar biasa. Nanti saya pengen jalan-jalan, Teteh anterin ya. Oh boleh, Boleh boleh, ya, Teh? boleh. Mudah-mudahan bermanfaat juga rezekinya. Insya Allah kalau ada rezeki lagi kita akan kesini lagi Teh. Ya Teh ya. Nah itu, dan sobat muda HDW, kita pengen lebih lanjut lagi explore tentang pesawahan Cisema. Teteh terima kasih. Ya, sama-sama Kita ya. pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.